Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalisatu, untuk bagian yang ketiga, mura'atu waqtil jima'i ay waqtil ilaji. Kita harus menjaga waktu saat kita melakukan berhubungan intim. Caranya adalah bita'widhi, kita membaca dulu ta'awudz, wa tasmiyati, kemudian kita membaca basmalah. Wa hakiz zakari bijawanibil farji, kemudian sang suami bisa menggosok-gosokkan kemaluan suaminya gitu ya ke dinding farji sang istrinya. Wa ghamzil sadiyaini, kemudian sang suami bisa meremas-remas ke bagian dada sang istrinya, wa nahwi dzalika, ataupun apalah selain dari itu gitu ya. Mimma yuharriku syahwataha, sehingga bisa membangkitkan syahwat kepada sang istrinya. Wa ammal lati fi halil jima'i, adapun ada tiga ketika kita mau melakukan maksudnya ketika melakukan berhubungan intim. Fa awwaluha kaunul jahdi, pertama-tama itu harus diusahakan dilakukan dengan tenang ataupun dengan pelan-pelan. Biriyadatin fi sumtin wa tarafuqin, dan diusahakan tidak banyak bicara yang tidak perlu. Nah, mungkin referensinya segini dulu ya yang akan saya bacakan. Nah, ini sih masih berhubungan di video saya yang sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya saya menerangkan adab-adaban melakukan berhubungan intim. Nah, sekarang ingin menerangkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah kita harus menjaga akan waktu ketika kita melakukan berhubungan intim. Yang ditekankan oleh ulama, jangan lupa sebelum kita melakukan berhubungan intim bagi suami dan juga istrinya harus membaca dulu ta'awudz, kemudian membaca basmalah. Karena kan berhubungan intim itu merupakan ibadah yang mana besar sekali manfaatnya. Sehingga jangan sampai iblis ataupun setan mengikuti akan ibadah kita seperti itu ya. Sehingga bacalah dulu ta'awudz, baca dulu basmalah ya, agar iblisnya nggak ikut berhubungan intim dengan kita. Nah, kemudian setelah itu baru tuh suaminya boleh beraksi membangkitkan gairah-gairah syahwat sang istrinya. Tadi dikatakan ya bisa meremas-remas dulu dadanya ataupun apapun itulah yang bisa meningkatkan gairah syahwat sang istrinya. Tetapi di sini saya tidak akan menitik beratkan membahas lebih dalam tentang hal itu, karena tadi ada kalimat selanjutnya bahwa ada tiga hal ketika kita melakukan berhubungan intim. Berarti ini ketika ya melakukan berhubungan intim ada tiga hal yang penting. Yang pertama itu adalah ketika kita melakukan berhubungan intim diusahakan lakukanlah dengan pelan-pelan ya, dengan tenang. Agar apa? Agar kita itu benar-benar bisa menikmati per detiknya, per menitnya gitu ya, bisa menikmati dengan indah dengan suami kita. Kemudian ketika kita sedang melakukan berhubungan intim, jangan banyak bicara yang tidak perlu. Harus dibawa garis bawahi yang tidak perlu, jangan banyak bicara. Nah, mungkin saya akan lebih memperjelas akan kutipan biriyadatin fi sumtin wa tarafukin. Jangan banyak bicara itu. Karena kalau bagi wanita itu kesulitan kalau dilarang jangan banyak bicara. Kenapa? Karena wanita itu senang bicara. Kenapa ya? Memang seperti itulah Allah ciptakan wanita itu perharinya beda dengan laki-laki. Kosakata wanita itu akan lebih banyak dibicarakan daripada wanita. Sehingga para suami jika istrinya itu senang bicara, gak perlu dilarang juga. Memang kodratnya wanita itu seperti itu ya. Nah, kenapa kok kodrat wanita itu seperti itu? Karena Allah ciptakan pada kita kan ada otak gitu ya. Nah, ada otak kanan dan juga ada otak kiri. Itu beda antara laki-laki dan juga wanita, itu beda. Nah, di antara otak kanan ke otak itu kan itu nyambung gitu ya. Nah, berhubungan, maksudnya nyambung itu jadi berhubungan. Nah, dihubungkannya itu adalah oleh ada saraf-saraf kecil gitu ya untuk menghubungkan antara otak kanan dengan otak kiri yang dinamakan dengan corpus callosum. Nah, corpus callosum pada laki-laki itu lebih tipis daripada wanita. Sedangkan corpus callosum pada wanita itu lebih tebal daripada laki-laki. Artinya, karena yang laki-laki itu lebih tebal, sehingga laki-laki itu dalam melakukan suatu hal itu akan lebih cenderung fokus. Itulah laki-laki. Nah, karena lebih tipis juga, laki-laki itu hanya bisa dapat melakukan satu hal dalam satu waktu itu, biasanya hanya dapat melakukan satu hal ataupun satu pekerjaan saja. Ya, berbeda dengan wanita. Kalau wanita di dalam satu waktu bisa melakukan beberapa hal. Nah, itulah kelebihan wanita.
kok saya jadi nyambung ke sini nih nerakanya, kan ini nanti akan nyambung juga sih ke berhubungan intim gitu ya. Saya terangin dulu dari awal biar paham gitu ya. Nah, saya kasih contoh deh. Misalkan gini ya. Misalkan laki-laki itu lagi fokus gitu ya. Misalkan lagi fokus nonton TV kayak nonton bola gitu ya. Ataupun lagi fokus ngebenerin sepeda anaknya gitu. Lagi fokus ke suatu pekerjaan. Nah, ketika suami itu udah fokus ke suatu pekerjaan, misalkan kita tuh istrinya tuh manggil nih ke suami kita. Kadang suami kita panggil itu gak dapat denger. Kenapa gak dapat denger? Karena memang lagi fokus akan hal yang sedang dia lakukannya itu. Ketika sang istrinya manggil, kok gak denger juga ya suami saya, gak kedengeran kali. Manggil lo yang kedua kali, masih gak kedengeran juga. Kesel tuh kan sang istri, udah manggil yang ketiga kali, nadanya itu semakin keras. Sang istri manggil sang suaminya gitu. Akhirnya terdengar juga oleh sang suaminya sambil menoleh ke istrinya, dan hati sang suaminya berkata, kenapa ya istri saya kalau manggil saya itu gak bisa pelan? Kok nadanya selalu tinggi aja? Nah itu karena itu gak paham ilmunya gitu. Padahal suaminya manggil dengan nada keras itu udah merasa kesel juga. Kenapa gak noleh-noleh juga? Nah istrinya juga yang gak terlalu paham juga. Nah maka bagi para istri, kalau misalkan sang suami itu lagi fokus ke suatu hal, kalau nggak denger itu harus dimaklumi, memang benar itu gak dengar. Jadi lebih baik sang istri mendekati sang suami kita, kemudian misalkan menepuk dadanya, menepuk ini gitu ya, maka nanti suaminya akan menoleh, ada apa? Jadi kan nggak akan ada kesalahpahaman antara suami dan juga istrinya kan. Nah begitu juga istri itu bisa, atau perempuan itu bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Misal nih istri itu lagi masak, kemudian punya anak kecilnya tuh bangun gitu ya, kemudian digendong tuh anaknya ya, kemudian digendong anaknya, tapi tetap aja masak itu dilanjutin. Berarti ada dua hal yang dilakukan kan, sambil masak sambil ngegendong anaknya. Misalkan anaknya yang kurang dari 2 tahun masih netek gitu ya, netek tuh sama ibunya gitu ya, berarti ada 3 hal yang dilakukan, sambil masak, sambil netek, sambil gendong. Udah itu ada telepon, bahkan bisa sampai ngangkat telepon, yang kanan masak, yang kiri ngangkat telepon, yang di sini sambil netek anaknya. Nah begitulah kenapa bisa wanita melakukan dalam satu waktu melakukan beberapa hal, karena Allah ciptakan korpus kolosum pada wanita itu lebih tebal daripada wanita. Semuanya pasti ada hikmahnya. Nah kemudian apa yang saya hubungkan akan melakukan berhubungan intim begini ya, kan tadi laki-laki itu gak terlalu senang untuk banyak bicara. Sedangkan bagi wanita ketika suami ingin mengajak, ini sebelum melakukan berhubungan intim ya, sedangkan bagi wanita suami banyak berkata-kata rayuan ataupun kata cinta ataupun kata kasih sayang, bagi sang istri itu sangat diperlukan sekali. Untuk apa? Agar untuk membangkitkan gairah syahwat sang istrinya. Terbalik, sedangkan bagi sang suami itu gak terlalu senang untuk mengeluarkan banyak kata-kata yang gimana gitu ya, karena itu udah fokus mau ke sana gitu. Itu beda banget kan, wanita dan juga laki-laki. Nah oleh karena itu kita tuh harus paham dulu dari awal, agar apa? Agar tidak timbul kesalahpahaman gitu. Karena kalau misalkan wanita yang gak paham, suami yang gak banyak ngomong, kira-kira berarti suaminya gak terlalu senang atau ya berpikir negatif lah ke suaminya. Nah maka di sini kita itu perlu belajar. Untuk suami, coba belajarlah, walaupun suami itu tahu gak terlalu senang banyak bicara, tetapi setidaknya belajarlah untuk membangkitkan gairah sang istri. Maka suami sebelum melakukan berhubungan intim, belajar untuk banyak berkata-kata, kata-kata cinta, kata-kata rayuan, kata-kata kasih sayang, ataupun kata-kata ngobrol biasa sekira-kira bisa menyamankan sang istri sehingga bisa menggairahkan syahwat sang istri. Maka itu adalah hal yang sangat diperlukan. Jadi bagi suami yang sebelumnya nggak paham, coba belajar mulai dari sekarang agar istri kita senang ya, agar gairahnya semakin memuncak. Nah kalau untuk istri tipsnya apa? Kalau untuk istri tipsnya itu adalah ketika melakukan berhubungan intim, ini lagi berhubungan intimnya, jangan banyak bicara, apalagi bicara yang tidak penting. Apakah boleh mengeluarkan vokal? Itu boleh sekali. Bagi sang istri boleh mengeluarkan vokal, huruf vokal aja, misalkan A gitu ya, atau I gitu ya, atau U ataupun E gitu ya. Paham ya maksudnya di sini kan? Misalkan nih, saya terangin takut nggak terlalu paham. Misalkan ketika sang istri melakukan berhubungan intim, kemudian sang istri itu udah mulai udah mulai enak-enaknya gitu ya, berhubungan dengan suami. Justru hal ini sangat disenangi oleh suami kita ya.
perlu digarisbawahi, hal ini justru sangat senang sekali didengar oleh suami kita. Misalkan kita mendesah gitu ya, misalkan kita mengucapkan gitu, ucapkan itu gimana aja deh, karena itu kan mengeluarkan kata-kata itu memang refleks gitu ya, karena memang itu dari kenikmatan yang kita alami seperti itu. Nah, kalau mengeluarkan kata-kata seperti itu nggak apa-apa, justru suami akan merasa senang gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan, yang barusan dikutip oleh ulama di sini adalah jangan sampai ketika kita melakukan berhubungan intim mengeluarkan kata-kata yang tidak dianggap penting untuk hubungan itu, seperti itu gitu. Sekali lagi, karena korpus kalosum pada laki-laki itu lebih tipis sehingga laki-laki itu lebih fokus dan tidak terlalu senang banyak berkata, sedangkan korpus kalosum pada wanita itu adalah lebih tebal sehingga wanita bisa melakukan beberapa hal di dalam satu waktu. Kemudian gini nih, karena laki-laki itu fokus gitu ya, fokus apa yang ada di hadapannya. Misalkan gitu ya, misalkan ada suami yang mempunyai istri 2, istri 3 gitu ya. Nah, ketika suami sedang berhubungan dengan istri yang ke-1, istri yang ke-1 itu jangan cemburu, jangan-jangan sedang melakukan berhubungan dengan kita, misalkan lagi membayangin berhubungan dengan istri yang kedua. Nggak perlu cemburu seperti itu ya, karena laki-laki itu fokus. Jadi ketika sang suami sedang berhubungan dengan wanita yang ke-1, jangan berpikir dia sedang membayangkan wanita yang istri yang satunya lagi, karena itu sedang fokus. Jadi kalau udah ada di depannya, ya udah, laki-laki itu akan fokus ke depan gitu ya, apa yang ada di depan matanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk para wanita yang suaminya punya beberapa istri gitu ya, jadi nggak perlu cemburu akan istri yang kedua dan istri yang ketiga, karena laki-laki itu akan lebih cenderung fokus apa hal yang sedang dia lakukannya. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.